Halo pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam Discuss Diskusi Kesehatan dengan topik tidur pada waktunya, sayangi mental dan fisikmu. Saya Retno Yunita yang bersama Anda dan tentu saja juga akan hadir bersama kita Dr. Muhammad Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, tidur didefinisikan sebagai keadaan bawah sadar saat seseorang dapat dibangunkan dengan rangsang sensorik atau rangsang lainnya. Tidur yang cukup merupakan kebutuhan mendasar bagi kesejahteraan dan kesehatan tubuh. Sekitar sepertiga dari hidup manusia dihabiskan dalam kondisi tidak sadar yang dikenal sebagai tidur. Namun, tidur bukan hanya sekedar berhenti sehari-hari atau beristirahat secara pasif. Tidur sebenarnya merupakan kondisi aktif yang memperbaharui kesehatan mental dan fisik. Nah, pemirsa Discuss, bisa tidur dengan nyenyak merupakan nikmat yang diinginkan semua orang. Dengan tidur yang nyenyak, maka lelah setelah beraktivitas seharian akan hilang dengan sendirinya dan tubuh akan segar kembali. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas. Dewasa ini mungkin sudah banyak masyarakat memiliki pola tidur yang sangat kacau. Berbagai alasan bisa menjadi penyebab dari kacau atau berantakannya pola tidur kita. Dan hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Lalu apa seharusnya yang kita lakukan ketika memang untuk merasa ngantuk itu sangat sulit, khususnya di malam hari, sedangkan ada beberapa orang malah mengantuk di pagi hari. Dan apa saja bahaya dari tidak teraturnya pola tidur kita? Untuk itu langsung saja kita sapa Dr. Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, selamat Dr. Asari, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Retno, sehat? Sehat ya dok ya. Oke, baik. Dokter, pembahasan kita terkait dengan tidur pada waktunya, ada hubungannya dengan mental dan juga fisik. Benar. Ternyata dok ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya pola tidur yang tepat dokter? Jadi seperti narasi tadi, tidur itu adalah aktivitas dari susunan saraf pusat yang berperan sebagai lonceng biologi. Nah, itu dia ya. Jadi yang tepat itu tidur itu sebenarnya ya tidur yang bukan harus lama secara teoritis itu orang dewasa 8 jam per hari, kalau anak bayi 20 jam. Nah, namun ada kalanya orang tertentu dengan tidur 1 jam saja sudah sehat dia, sudah segar dia. Jadi maknanya di sini adalah walaupun 8 jam tapi kualitas tidurnya sangat rendah, itu tidak sehat bagi seseorang. Jadi yang dicari di sini bagaimana tidurnya ya berkualitas. Ya, jadi orang yang sering-sering tidur tapi kualitasnya tidak bagus, ya nggak ada gunanya dia tidur gitu kan. Jadi dahulu kala itu dikatakan bahwa tidur itu adalah sebagai koma dan tidur sama katanya. Kondisi koma, tidak sadar begitu. Tidak sadar dokter. Gitu kan. Sebagai dianggap oleh dokter dulu menganggap dia itu sebagai gangguan rangsang yang masuk ke dalam otak, di pusat tidur kita, di batang otak. Jadi pusat tidur kita itu bukan di otak ini ya. Salah itu. Kalau dia bilang tokok kepalanya biar tidur, itu merusak. Tapi kalau dia bilang di sini, di batang otak. Ya, setentangan dengan telinga. Itu batang otak, pusat bangun dan tidur, awas dan waspada. Nah, jadi mengerti dirinya, itu yang penting. Nah, dia bangun tidur tapi lupa sama dirinya, itu nggak benar lagi itu kan. Jadi pusat bangun dan tidur, pusat awas waspada, pusat akunya, egonya itu. Ya, dia dulunya misalnya si A kemarin, ya hari ini bangun dia tetap si A. Ya, jangan dia berubah jadi si B. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidur itu adalah suatu proses aktif ya yang sinkron. Jadi karena adanya letupan ikutan yang ada di batang otak ya after discharge. Jadi after discharge ini seperti rentetan gelombang ledak gitu. Ya, jadi kalau dia tidur malam diatur lagi gelombang rendah after discharge itu lebih rendah. Jadi orang tuh tertidur, jatuh ke dalam tidur. Jadi yang bukan koma, kalau koma dibangunkan nggak bisa. Ya, jadi diganggu, dirangsang orang koma tuh nggak akan bangun dia. Nah, kalau tidur dia dibangunkan bisa. Jadi akhirnya kedokteran mengatakan bahwa tidur
itu normal dipengaruhi oleh, nah, jadi orang tidur normal itu dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran, penciuman, pengacapan, ya. Ini pusat desinkronisasi di batang otak. Nah, tadi tidur yang bagus sinkronisasi, lawannya desinkronisasi. Kalau tadi tidur itu gelombang sinkronnya itu gelombang alfanya itu cantik, sejajar, bagus. Nah, desinkronisasi begitu dipengaruhi oleh penglihatan, misalnya sinar matahari masuk ke kamarnya, dia bangun, nah, terjadilah desinkronisasi atau gelombang beta namanya. Bangunlah dia. Tidak pada pagi hari seperti biasa, atau pendengarannya terganggu oleh suara ayam berkokok, bangunlah dia seperti itu, dia desinkronisasi. Seperti itu. Oke, jadi tidur tuh berarti bukan berarti seluruh organ tubuh kita kemudian otak begitu ya dok, berarti jadi justru masih aktif. Tidak seperti yang dianggap dulu orang koma karena belum ada kemajuan di dalam bioteknologi. Sekarang data orang cuma menurun dikit, bukan koma, menurun dikit aktivitasnya, desinkronisasi. Jadi di situ ada di batang otak itu ada namanya sel-sel yang banyak sekali, miliaran sel. Nah, sekali dirangsang semuanya ikut terangsang, meledak istilahnya. After discharge. Jadi ini sebenarnya peristiwa yang terjadi di saat kita tidur, begitu dokter? Benar. Oke, baiklah pemirsa Discuss. Jadi semakin tahu nih dok, bayangannya kalau tidur tuh kayaknya memang udah istirahat saja dan merasa bahwa nggak ada yang bekerja, padahal otak masih tetap bekerja ya dok ya? Benar. Jadi walaupun dia tidur, ya, walaupun orang itu di bawah pengaruh obat misalnya tidurnya, tetap dia bisa bangun. Seperti itu. Misalnya orang itu diberi obat tidur, ya, tapi bisa dibangunkan. Tapi kalau orang diberi obat pelumpuh otak, lain lagi ceritanya. Itu dibangunkan nggak bisa, mesti diberi penawarnya dulu baru dia bangun. Nah dok, tidur yang berkualitas dan tidak berkualitas itu bagaimana membedakannya dok? Nah, jadi orang ini ada dua, ya, satu orangnya tidurnya berkualitas, satu tidak berkualitas. Yang berkualitas itu lebih bijak orangnya, ya, lebih sabar, ya, konsentrasi tinggi. Orang yang tidurnya tidak dalam, ya, sebentar-sebentar bangun, besok pagi bawaannya itu marah-marah saja dan begaduh pun jadi di kantornya. Seperti itulah dia. Kenapa? Selama dia tidur, harusnya sel otak diperbaiki. Ini enggak, sel otak ditumpuki oleh sampah-sampah biologis, racun lah bilang. Jadi selama besok paginya dia bangun dengan sampah yang ada di dalam sel pembuluh darahnya. Ini yang membuat dia marah. Nggak enak itu. Harusnya dihasilkan adalah serotonin, melatonin, endomorfin. Orangnya akan senang, bahagia, ya, konsentrasi tinggi, kemudian skillnya tetap. Sementara yang satu lagi dipenuhi dengan sampah, maka adalah penurunan konsentrasi, ya, penurunan efisiensi dan kelelahan, seperti yang kita bahas tentang kelelahan. Artinya dok, kalau tidurnya berkualitas maka akan ada hubungannya dengan mentalnya, begitu dokter ya? Jadi kalau gitu dok, kalau misalnya nih kita sering tidur, sering mimpi gitu ya dok ya, atau kadang-kadang suka tersadar tiba-tiba, terkejut tiba-tiba, apakah itu bukan konteks dari berkualitas atau tidak berkualitasnya dok? Nah, inilah tidur itu ada dua, tidur yang berkualitas dan tidak berkualitas. Jadi pada orang yang tidur sering terbangun ini, itu dia gagal dia mempertahankan tidurnya. Itu aja. Jadi ada satu otak itu mencetuskan sesuatu rekaman kembali seperti ya waktu dia siang hari. Jadi kita dalam siang hari ini otak kita merekam semua episode. Ya, begitu tidur dibangkitkan lagi seperti waktu siang tadi. Makanya seperti dia melihat film, maka itu sudah jadi terbangun. Kalau filmnya itu tadi menakutkan, terbangun dia. Berarti alam bawah sadarnya dok? Alam bawah sadar, benar. Alam bawah sadar itulah yang mencari file. Pada saat kita tidur? Iya. Itu diputar ulang. Nah, itu yang ditengok oleh si penderita ini. Ya, kita bilang penderita. Karena dia tidak bisa mempertahankan tidurnya dengan baik. Karena apa? Banyak pengaruh-pengaruh yang membuat dia seperti itu. Seperti tadi rangsangan dari lingkungan dia itu memperberat, ya. Kemudian ada masalah sama dia sendiri, atau dia sedang
menderita sakit. Maka orang yang sedang menderita sakit itu sering-sering terbangun dalam tidurnya. Nah, kalau pola tidur yang tidak berkualitas ini atau tidak teratur itu dibiarkan, Dok, selain tadi mempengaruhi pada mentalnya begitu ya, Dok ya, emosinya, hal lain, Dokter? Kalau orang kita bilang ya, umumnya kita bilang kalau dia nggak kurang tidur gimana akibatnya? Pertama, dia cepat tua. Nah, jadi orang yang tidak tidur, walaupun tutup mata tidur kata dia, tapi dia mendengar semua kejadian. Nah, tubuhnya menganggap dia sedang kerja. Sedang kerja artinya butuh energi. Dari mana? Diambillah cadangan-cadangan yang ada di seluruh tubuhnya, dipecah menjadi energi. Nah, inilah yang sisanya dibuang ke dalam darah, ditumpuk di bawah kulit. Nah, besok pagi dia merasakan sesuatu yang tidak enak, atau dia bangun tidur merasakan capek luar biasa. Loh, padahal tidur. Iya, capek itu karena penumpukan sampah biologis. Nah, akibatnya apa? Orang ini cepat kali tua, kemudian kurang dalam hal berpikir, kurang cerdas, dan bawaannya emosional. Mungkin nggak juga mengarah kepada hal yang agak ekstrim, Dok, bunuh diri misalnya? Nah, bisa saja, ya, karena dia kurang tidur dan bawaannya itu tidak nyaman dalam tubuhnya. Akhirnya orang bilang mengatakan tidur itu sangat mahal, maka dia mencari solusi untuk mendapatkan bagaimana caranya tidur. Namun tidak ditemukannya, akhirnya dia ambil jalan pintas, lebih baik aku mati saja. Ada orang seperti itu. Bisa jadi juga seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau bicara soal tidur ini kan juga ada kaitannya dengan jam tidur ya, Dok ya. Terkadang ini jadi terpola misalnya, Dok. Itu yang saya rasakan. Misalnya tidur nih tiap hari jam 9, maka besoknya akan terpola. Di jam 9 itu pasti udah bakal ngantuk. Nah, apakah dokter orang yang juga sebaliknya yang nggak bisa tidur nih, Dok? Bahkan bisa begadang atau jam-jam 3, jam 4 baru ngantuk. Nah, itu gimana, Dokter? Ada yang nggak bisa tidur ya? Nah, itulah dia rangsangan tadi. Rangsangannya kenapa? Besok harus ada deadline dalam pekerjaannya, atau pekerjaan sangat banyak menumpuk. Nah, ini ya suatu stimulus yang tidak mengenakkan kepada pikirannya, maka dia tidak bisa tidur. Kalau yang begini nih, kita pelajari dulu yang normalnya bagaimana tidur ini. Nah, tidur ini ada tidur tahap pertama, ya, baru saja tahap pertama itu baru saja terlena. Ya. Hitungan berapa menit kira-kira, Dok? Tidak ada dijumpai rangsangan, ya, yang tidak diganggu-ganggu dia, baru saja terlena. Kemudian otot rangkanya melemas semuanya, bola mata bergerak ke sana kemari, kemudian timbullah yang disebut dengan dalam bahasa medis gelombang alfa. Gelombang alfa ini bentuk grafiknya sinkron, sama semua, cantik. Kemudian tidur yang tahap kedua, ya, mata berhenti bergerak, tapi otot masih baik kontraksinya, tetap berkontraksi ya. Kemudian timbullah gelombang tidur namanya, ya, atau sleep spindle. Nah, inilah dia. Nah, dia mulai masuk dia tidur yang baik gitu ya. Kemudian tidur yang tahap ketiga, masih juga dia gelombang tidur. Masuk lagi gelombang keempat tidurnya, ya. Otot mulailah lemah, ya, lemah semua, lemah lunglai. Bola mata mulai berhenti bergerak-gerak. Nah, orang ini seperti mati. Kalau kita tengok, kok berhenti? Enggak, dia tidur. Nah, kemudian tidur tahap kelima, mulailah muncul kembali kontraksi tadi, ya. Termasuklah kontraksi otot di rahang bawah. Ya, makanya orang ada bunyi kretek-kretek. Ya, ada ngunyah-ngunyah. Ini bahaya ini. Kok masuk tangan kita putus, betul. Oh iya. Buat itu. Jadi bola mata bergerak cepat. Ya, disebut dengan rapid eye movement. Muncul lagi dia, rapid eye movement, gerak-gerak. Nah, inilah dalam tahap kelima ini tidur. Disinilah mimpi terjadi. Nah, disinilah mimpi terjadi. Alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar menampilkan kembali apa yang dilihat barusan atau kemarin-kemarin. Inilah ya. Dia berbicara pun dalam tidurnya itu. Ada yang berbicara, ngigau-ngigau kata orang. Ya, dia mengomentari film itu. Nah, dilihatnya lawan dia, semua yang ada di
sehari-hari yang tidak dia suka itu keluar semuanya. Makanya dipakailah cara ini, gelombang tahap kelima ini oleh para petugas interrogator untuk lawan-lawan politik. Nah, ketahuanlah dia ini di mana, berseberangan apa enggak, atau sama dengan kita enggak gitu. Jadi fase-fase ini memang dilewati atau ada nggak yang langsung melompat, Dok? Dari fase yang tadi dokter sebutkan, ada 5 fase tadi. Dari gelombang ke-5 tadi ada lagi gelombang sesudahnya. Ada gelombang delta. Gelombang delta inilah mulai dia turun lagi, hilang mimpi. Tadi kok gelombang ke-5 tadi itu bisa bangun dia, karena mimpi itu bisa menakutkan. Misalnya dia mimpi itu tadi membuat dia seperti jatuh ke dalam jurang. Nah, itu terbangun dia, tersadar dia. Nah, ini ada gelombang delta. Ini mulai hilang lagi kontraksinya, mulai dia bola matanya berhenti bergerak. Kemudian ada gelombang yang bagus, namanya gelombang theta. Tapi jarang sekali orang dewasa masuk ke dalam gelombang theta. Cuma anak bayi yang bisa masuk kemari. Nah, makanya anak bayi itu tidur tanpa ada mimpi. Ya, jadi orang yang masuk ke gelombang theta ini sehat-sehat semuanya, umumnya. Tengok anak bayi itu sehat, cepat kali tumbuhnya kalau dia tidur. Nah, kalau ada orang yang bisa masuk ke gelombang theta ini, bisa, tapi dia sehat nanti. Nah, untuk masuk ke fase theta ini perlu tindakan, misalnya dengan obat-obatan misalnya, tapi itu pun jelek sekali. Ada dengan manipulasi dengan hipnoterapi supaya tidur, dalam kali tidurnya. Nah, bangun dia sudah seperti makan obat yang banyak sekali, sehat sekali. Seperti itu. Oke, jadi bisa bayangkan dia pasti fresh sekali sebenarnya, Dok, ya, untuk kembali beraktivitas. Artinya, dokter, sebenarnya kalau dilihat dari proses yang harus dijalani ketika kita tidur, itu banyak sekali ya, Dok, ya? Iya, banyak sekali. Jadi dari gelombang alfa, beta, delta, sampai theta. Kita kalau bisa masuklah ke theta ini. Tapi payah sekali, karena apa? Orang dewasa banyak sekali stimulus-stimulusnya semasa dia siang hari. Kalau anak bayi belum ada stimulus sama dia. Kenapa? Otak inteleknya belum berkembang. Jadi kalau kita mau seperti itu, kita rusak otak intelek kita seperti orang gila. Baru orang gila itu tidur, nyenyak seperti bayi. Betul. Orang gila itu sehat semuanya. Betul. Padahal kalau dilihat makanannya juga mereka sembarangan. Kotor semua kan, tapi tidurnya nyenyak sekali, macam tidur di hotel deh malah. Padahal mungkin di emperan gitu ya, Dok, ya. Oke, baik. Nah, lantas dokter, bagaimana proses kalau misalnya ada yang tidur sambil jalan, Dok, sleepwalking? Ya, sleep automatism katanya. Automatism, yes, ada sleep somnambulism, berjalan dalam keadaan tidur, dan sleep automatism bersamaan ini. Ada yang somnambulism, berjalan aja, ya, nabrak dinding, tidur lagi. Tapi ada sleep automatic, ya, begitu dia bangun, dia bertujuan, ya, kan? Dalam keadaan tidur, aktivitas seperti bertujuan. Kenapa? Otak kiri tadi sudah tidur, otak kanan aktif. Otak kanan ini merekam semua apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan di waktu siang hari. Otak kanan menampilkan TV-nya tadi, rekaman film tadi, itu bertujuan. Jadi di tahun 80-an pernah terjadi kasus yang mana seorang menantu membunuh mertuanya di Amerika. Dia keluar dari rumah pakai piyama, ya, naik mobil, pergi ke rumah mertua, sampai di rumah mertua, dia bunuh mertuanya. Dia balik lagi, pulang ke rumahnya lagi. Jadi, karena ada saksi, dibilang si ini yang melakukannya dengan pakaian tidur, dengan piyama. Ya, si tersangka digituin tidak terima, karena dia merasa, saya tidur. Akhirnya divonis dia dengan hukuman mati. Nah, oleh ahli kedokteran tidak terima itu, dievaluasi kembali, ternyata setelah diselidiki dia adalah penderita sleepwalking atau sleep automatism. Jadi bebaslah dari hukuman mati, cuma harus berobat terus. Berobat. Itu penyakit, Dok, sleepwalking? Begitu, tidak. Jadi itu bukan kategori penyakit. Bukan. Jadi otak kanannya itu lebih aktif. Karena kita dominan ya secara selama kita hidup. Otak kiri kita lebih dominan untuk mengajari kita. Makanya otak kiri itu
lebih aktif. Buktinya apa? Kita menulis dengan tangan kanan. Itulah dominan mana? Otak kiri selama hidup. Ada orang yang dominan otak kanan, ada cuma 1%. Jadi 99 otak kiri, 1% otak kanan. Jadi otak kanan waktu malam tidur dia tampilkan dari kejadian sehari-hari. Nah, kalau orang ini kayak gini, masalahnya bagaimana diselesaikan? Nah, orang yang sleepwalking ini harus dipindahkan rumahnya ke tempat lain. Jadi bingung dia mau jalannya, cari pintu pun bingung. Jalan walaupun mungkin kondisi mata tertutup tuh, Dok. Iya. Oke. Jadi seolah dia melihat semuanya. Ya, melihat dalam film gitu. Dia lakukan sehari-hari, terampil dia. Jalan itu pun terampil. Nah, tapi kalau dipindahkan dia akan belajar lagi lama, baru dia bisa sleepwalking lagi seperti itu. Waduh, kalau itu pengobatannya seperti apa? Ya, pengobatannya itu bisa dengan hipnoterapi, bisa dengan obat-obatan. Dia ahli tidur ya, dokter ahli tidur, dokter saraf itu, dokter jiwa itu yang dilibatkan. Oke, baik. Jadi tidur juga bukan hal yang sepele sebenarnya, karena di sana banyak proses yang juga ada tadi yang dokter jelaskan, ada serangkaian ada yang normal, ada yang tak normal. Betul, ya kan? Ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Nah, Dok, jadi selain organ yang memang bekerja pada saat kita tidur itu adalah saraf atau otak, Dok? Otak ya. Otak ya. Batang otak. Nah, terutama otak. Apakah ada organ lain, Dok? Tubuh kita nih kalau yang terganggu kalau misalnya tidurnya itu kurang dari 5 jam misalnya. Ada yang dipengaruhinya, yaitu jantung, organ jantung. Kalaulah orang ini tidur dalam keadaan stres, ya jantung ikut bekerja lebih aktif dari biasanya. Maka terjadi adalah kematian dini hari di saat dia tidur. Tidur dia serangan fajar itu ya? Serangan fajar, jantung tiba-tiba melonjak. Detaknya dari misalnya 70 kali tiba-tiba menjadi 90 kali, pas ada satu penyakit di situ. Itu menyebabkan kematian dia tiba-tiba. Oke, baik. Jadi ternyata juga organ jantung itu akan sangat terpengaruh ketika kita kurang tidur. Ya, jadi organ ini dia dipersarapi oleh saraf otonom, yang saraf otonom ini adalah bagian dari susunan saraf pusat. Nah, jadi aktif, otonom, tanpa diperintah ikut dia. Oke. Nah, Dok, apakah kecerdasan juga berpengaruh nggak pada jam tidur kita? Karena sementara banyak orang yang malah mengerjakan sebuah tugas ataupun belajar itu tengah malam atau dini hari. Lebih nyaman katanya. Ini gimana, Dok? Oke, ada orang yang suka belajar di pagi hari sebelum pergi sekolah, ada yang tengah malam, ada yang masuk malam. Alasannya yang berbeda-beda. Yang tengah malam setelah semua orang tidur, dia mulai belajar. Alasannya di waktu itu, jam-jam segitu, rangsangan yang tidak mengenakkan sudah hilang. Suara bising oleh kendaraan sudah hilang. Jadi yang ada suara alam katanya. Suara alam yang memanggil-manggil dia, jangkrik, suara angin. Nah, itu membuat dia nyaman untuk belajar. Jadi tidak ada stimulus yang tidak enak gitu. Jadi ada stimulus yang enak, jadi membuat dia lebih enak belajar. Oke, jadi sebenarnya bukan karena jam tidurnya ya, Dok? Bukan. Nah, jadi ada yang merasa seperti itu, ada yang merasa belajar dengan memakai instrumen musik. Mendengarkan musik. Ada seperti itu. Dia lebih nyaman katanya. Jadi pengaruh stimulus yang ada di sekitar begitu ya, Dokter ya. Oke, Dokter, kita break dulu. Dan pemirsa Diskes, untuk Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 atau di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami. Pastinya akan dikupas tuntas dan sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang. Dan pada hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV.
Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan spot dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV. Ya baik pemirsa Discuss, kita lanjutkan kembali diskusi kesehatan dengan topik tidur pada waktunya, sayangi mental dan fisikmu. Jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Discuss. Tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Baik Dokter Asari, kita lanjutkan kembali dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kita. Saya coba bacakan dari Bapak Kelvin. Dokter, saya sudah tidur 8 jam. Tapi mengapa saya masih terus merasa ngantuk dimulai dari jam 11 misalnya? Apakah saya ada kelainan, dokter? Jadi begini, di waktu kita siang, jadi tubuh kita ini diatur oleh dua saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Jadi simpatis ini di siang hari kerjanya, aktifnya, parasimpatis di malam hari. Nah, simpatis ini itulah yang waktu kita pagi, kita mau kerja, mau aktivitas, dia aktif. Ya, dia buat jantung kita detaknya antara 60 sampai 70 kali per menit. Nah, adrenalin dikeluarkan, semuanya serotonin dan sebagainya. Makanya kita aktif, sadar penuh. Nah, di malam hari begitu masuk malam, nah heart rate tadi, detak jantung tadi diturunkan oleh parasimpatis, saraf satu lagi. Ya, dari tadinya 70 menjadi misalnya 60 detaknya per menit. Nah, inilah membuat kita ngantuk. Ngantuk itu apa? Ngantuk itu definisinya bahwa otak kekurangan oksigen. Nah, karena detak jantung lambat, pompaannya lambat, oksigen yang dikirim ke otak juga berkurang. Makanya untuk membalas ngantuk tadi diusahakan oleh tubuh secara otomatis yawning, gitu. Bukan ayam goreng ya, Dok? Bukan, wah gitu. Nah, itu adalah
dibuat demikian mulut lebar agar oksigen masuk. Ini menguap itu menguap, yawning. Nah, jadi di pagi hari setelah tidur bangun lagi masih teroyong-oyong, masih ngantuk, kata orang belum cas baterainya itu. Nah, bukan itu masalah baterai atau tidak, oksigen masih kurang di otaknya. Mau menghilangkan itu gimana, Dok? Katanya. Sering ditanya begitu. Ya, bangun tidur jangan langsung berdiri kayak pemain bela diri. Ya, begitu bangun buka mata, lakukan stretching. Peregangan-peregangan olahraga di tempat tidur. Macam gaya yoga. Mereng kiri, mereng kanan, regangkan semua badan. Duduk dulu. Ya, olahraga lagi di tempat tidur, baru berdiri. Hilang itu ngantuknya. Karena cukup oksigen di otak. Seperti itu. Jadi ketika bangun jangan langsung berdiri langsung. Bisa jatuh. Bisa jatuh tekanan darah belum mengimbangi. Jadi jantung belum mengimbangi posisi tubuh. Jadi posisi posisi tekanan jantung tuh masih rendah. Sementara kita berdiri, jatuh. Baik. Semoga sudah terjawab pertanyaannya untuk Pak Kelvin. Kemudian kita masuki pertanyaan berikutnya dari Ibu Mei. Dok, bagaimana solusinya untuk saya yang sangat menyukai tidur? Kalau bisa saya ingin tertidur melebihi 12 jam, Dok. Jadi saya sering sekali tidur satu harian hanya di dalam kamar saja. Dan bagaimana ini, Dok, cara mengatasinya? Nah, ada orang yang suka tidur gitu ya. Lebih kalau bisa setiap hari ada tidur. Jam tidurnya panjang. Betul. Seperti padahal idealnya tadi 8 jam ya, Dok? Nah, seperti tidur anak bayi 20 jam kalau bisa. Waduh. Nah, namun kan kita ada suatu planning ya. Kita bekerja, ya ada aktivitas. Nah, bagaimana caranya? Nah, bayangkan sesuatu yang indah yang ingin kita capai. Itu akan menghilangkan yang istilahnya suka tidur tadi. Pasti kita terbangun. Dia akan meraih yang apa ingin dia capai. Seperti itu. Berarti ketika mau tidur sebaiknya Ibu Mei buat planning dulu nih besok mau ngapain. Apa rencana aku besok? Oh ini. Pasti cepat bangunnya. Baik. Itu dia jawabannya Ibu Mei. Kemudian kita masuki pertanyaan. Dengan adanya angan-angan, kita bilang angan-angan, bermimpi, rencana gitu. Itu serotonin meningkat dengan cepat, endorfin meningkat dengan cepat, gula terpakai dengan cepat, maka kita pun terjaga, awas dan waspada, hilang ngantuknya. Itu menjelang tidur kita rencanakan. Sudahnya, sebelum tidur ya. Sebelum ya? Ya sebelum tidur besok aku begini. Itu langsung detak jantung langsung meningkat otomatis. Baik. Ibu Mei, itu dia tadi jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ramlan. Ini yang menanyakan, Dok, kenapa sih laki-laki katanya ada mimpi basah saat tidur? Bagaimana dengan perempuan? Kemudian beliau juga menanyakan, saya punya teman yang sampai dewasa pun saat ini masih suka ngompol di saat tidur. Gimana, Dok? Jadi ada mimpi basah pada laki-laki ya, sama dengan pada hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki pada puncaknya adalah ejakulasi. Pada wanita adalah orgasme. Ya, orgasme yang membuat dia tubuhnya merasakan nikmat, ditandai dengan apa? Kejang sementara. Betul. Hilang kesadaran sementara. Sementara ya, bukan hilang kesadaran yang selamanya enggak. Sementara ya. Habis itu dia akan normal kembali. Makanya di wanita ditanya pada waktu dia orgasme puncaknya itu, dia tanya ada apa terjadi? Nggak tahu. Hilang kesadaran. Nah, laki-laki itu ada ejakulasi puncaknya. Nah, kenapa ada mimpi itu? Mimpi itu adalah suatu proses yang normal, yang mana otak menampilkan kembali kejadian-kejadian yang paling mana yang disukai dia, yaitu misalnya ya secara normal laki-laki sama perempuan. Nah, itu ditampilkan kembali seperti adegan sesungguhnya. Makanya dia terjadilah mimpi basah. Itu laki-laki ya. Walaupun perempuan katanya ada multiple orgasme, Dok. Ada. Ada dia berkali-kali. Nah, itu dia. Nanti itu mungkin segmen berikutnya kan, Dok. Itu juga mungkin menarik tuh ya, Dok ya. Kemudian pertanyaan para ramalan berikutnya, ada temannya yang ternyata dewasa sekarang seperti sekarang pun itu masih suka ngompol saat tidur, Dok. Ada itu namanya orang yang ngompol walaupun sudah dewasa. Kalau pada anak-anak dia belum bisa mengkontrol pola itu untuk menahan buang air kecilnya. Nah, orang dewasa juga tuh nggak mampu dia menahan buang air kecilnya. Nah,
buang air kecil itu adalah karena proses full blast, penuhnya kandung kemih. Makanya kita ingin buang air kecil. Kenapa? Rasa sakit karena diregang kandung kemih tadi. Sakit. Itu ada kebelet katanya. Sakit yang luar biasa. Nah, dalam tidur tadi, pada saat dia tidur mimpi yang dalam, maka akan terjadi yang namanya paralisis nocturnus. Artinya perasaan lumpuh di saat tidur. Sementara sudah full blast, maka disebut nggak tahan lagi, dia ngompol lah di tempat tidur. Oke, baik, itu dia Pak Ramlan. Dok, tadi kalau dokter sebutkan perasaan lumpuh saat tidur, saya pernah merasakan dok saat tidur tuh kaki saya tiba-tiba nggak bisa digerakkan dok. Ya. Kalau mungkin banyak konteks kalau dikaitkan dengan mitos-mitos, wah itu lagi ditidurin atau diapain sama makhluk-makhluk. Ya betul. Itu gimana dok? Mitosnya, itu terhimpit hantu, atau kamu apa yang kamu ganggu, kamu bikin kemarin itu di sana. Ada yang kencing di balik pohonnya, semak-semak. Itu rumah hantu kalau kencingnya. Makanya kayak gitu kok. Aduh, nggak ada hubungannya itu kan. Paralisis nocturnus menyebabkan kadar oksigen di otak makin menurun. Bukan turun sama sekali, makin menurun sehingga rasanya lumpuh. Tidak bisa digerakkan. Iya. Tapi dengan kita terbangun sejenak, tersadar sejenak, bukan tersadar terbuka mata, kita sadar bahwa bawah ini hanya mimpi. Nah, ini proses tidur yang tahap kelima. Ada di situ nanti banyak kali dibagi. Salah satunya adalah paralisis atau lumpuh, artinya paralisis nocturnus, lumpuh di tengah malam, nocturnus malam. Jadi seperti orang tak bisa bergerak, tangannya terhimpit. Ada yang bilang macam mau jatuh ke jurang dan sebagainya. Oke. Baik. Lantas dok, bagaimana agar tidur kita itu bisa nyenyak dok di malam hari? Karena ternyata memang banyak juga orang yang tidak bisa tidur dok. Iya, benar. Salah satunya dia menghindari stres, payah juga. Salah satu lagi adalah olahraga yang teratur. Dengan terlatihnya otot kita, maka cadangan oksigen itu akan cukup. Makanya kita pun mudah sekali jatuh dalam fase tidur yang dalam, seperti itu. Nah dok, lantas bagaimana, apakah juga aman tidak ketika seseorang sulit untuk tidur kemudian mengkonsumsi obat tidur dok? Ini yang berbahaya sekali. Ini nggak boleh dilakukan. Kalau tahapan pertama, kedua, ketiga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi menu wajib, itu bisa menyebabkan lapisan otak yang paling intelek akan menipis sedikit demi sedikit. Nah, ini yang menyebabkan dia nanti cepat sekali merasakan pikun. Ini bahaya. Itu juga bisa jadi penyebab pikun dan dia mengalami tremor atau getar-getar anggota geraknya. Nah, jadi kalau ada orang Alzheimer seperti itu atau Parkinson? Ya, seperti Parkinson, tapi bukan Parkinson. Bisa juga Parkinson, bisa juga Alzheimer. Ya, pikun dini. Nah, kalau udah begini, sebaiknya hentikan pemakaian obat-obatan ini, ya, obat induksi tidur. Nah, segera melapor ke dokter agar segera diterapi, agar jangan terjadi lagi ini. Oke, baik. Nah, lantas dok, yang menjadi faktor penyebab buruknya pola tidur itu sebenarnya lebih kemana tadi dokter? Bisa jelaskan lagi? Nah, pola tidur yang buruk itu disebabkan bisa karena suatu penyakit, ya, penyakit di batang otak itu sendiri. Misalnya ada infeksi dulunya yang merusak batang otak. Ini bisa menyebabkan orang itu bisa tidur atau tidak bisa tidur, terjaga atau tak terjaga. Misalnya ada yang suka infeksi dulu, pernah kena meningitis, tiba-tiba dia payah tidur, ya sampai tuanya, atau suka mudah sekali tidur. Nah, atau dia ada penyakit yang organik, misalnya dia menderita diabetes, ya, maka di tengah malam dia sering buang air kecil, ini terganggulah tidur dia. Ada yang gangguan organik lagi seperti masalah di lambung, maka setiap tengah malam dia merasakan lapar, ya, lapar, maka terganggu tidurnya. Kemudian ada lagi dia masalah organik yang lain, rematik, ya, rematik, maka dia rasakan nyeri, ini mengganggu tidurnya, maka dia perlu obat-obatan agar rematiknya hilang. Namun obat-obatan anti nyeri akan menyebabkan
masalah di lambung lagi. Jadi macam buah simalakama, yang ini diobati, yang ini sakit. Yang lain muncul gitu ya, Dok. Seperti itu dia. Oke, kita sudah berada di sesi terakhir. Dokter mungkin bisa memberikan tips dan cara kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas tidur kita. Ya, jadi tidur itu kan masalah pikiran ya di otak kita. Jadi kesimpulannya, pikiran ini memiliki pengaruh besar atas tubuh kita. Dan penyakit yang sering datang itu berasal dari sana. Dari pikiran. Oke, jadi pastikan sebelum tidur hilangkan pikiran beban. Jadi masalah kantor besok lah. Sekarang saya mau tidur, mau istirahat. Makanya ada yang bilang menyelesaikan masalah di tempat tidur gitu ya. Itu lain. Nah, jangan bawa masalah ke tempat tidur. Jangan bawa masalah ke tempat tidur sehingga tidur Anda bisa berkualitas. Baik, Dr. Muhammad Asari, terima kasih sekali atas waktunya pada kesempatan kali ini, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Dok, ya, di episode berikutnya. Baik, pemirsa Diskes, kami masih ingin ingatkan juga bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 610676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, atau boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang. Hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.